Halo semuanya, kembali bersama gue Ayu Herlina. Gue kan di sini udah banyak banget gitu kan ngebahas soal kasus-kasus gelap, tidak manusiawi, tragedi kayak kemarin tuh kanibalisme siapa tuh Andre Cikatilo, terus yang bocil umur 11 tahun psikopat yang Mary Bell itu, sampai nenek-nenek psikopat, sampai SCP pun gue bahas di sini. Nah, di video kali ini mumpung sekarang lagi bulan suci, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan dan juga pengen lebaran nih, gue pengen sekali aja gue ngebahas soal ya yang jauh dari kata kegelapan itu. Nah, oke guys, jadi di sini gue pengen cerita yang cukup inspiratif nih, berasal dari kota yang kaya akan sejarah di masa lalu, akan kejayaannya, apalagi kalau bukan kota Mesir. Kali ini ada seorang pemuda asal Mesir yang sangat inspiratif guys. Jadi tuh saking berpengaruhnya dia di Mesir, sampai tuh pemakamannya aja dihadirin sama ribuan orang. Kalau gitu siapa sih pria ini? Oke, selamat datang di kisah Solah Atia, seorang pemuda miskin yang menjadi kaya dan dermawan karena Allah sebagai mitranya dalam berbisnis. Tapi seperti biasa, kalau lu suka sama video gue dan mau terus ngedukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, langsung aja kita ke ceritanya. Solah Atia lahir pada tanggal 18 Maret 1946 di kampung kecil bernama Tafahna Al-Ashraf di Mesir. Solah bukanlah orang yang terlahir dari keluarga yang kaya. Hidupnya sebenarnya biasa-biasa aja. Ia lahir dari keluarga yang bisa dibilang sederhana. Kisah perjalanan hidupnya yang membuat dia terkenal sampai sekarang bermulai saat ia lulus kuliah dari jurusan Fakultas Pertanian. Nah, dari situ ia bersama teman-teman kampusnya bertekad akan memulai usaha peternakan unggas. Solah bersama 8 temannya bertekad dan yakin akan sukses dengan bisnisnya itu. Nah, akan tetapi dalam memulai bisnisnya itu tidaklah mudah. Solah bersama teman-temannya harus menghadapi tantangan modal terlebih dahulu. Demi mencukupi kebutuhan usahanya, Solah dan teman-temannya rela meminjam sejumlah uang, menjual tanah, bahkan sampai rela menjual perhiasan istri-istri mereka. Dengan segala upaya dana usaha mereka, akhirnya cukuplah modal yang mereka butuhkan. Nah, jadi si Solah Atia ini simpelnya dia itu orang biasa yang pengen merubah nasibnya dengan cara berbisnis nih guys. Nah, tapi nih demi mengurangi resiko kerugiannya dalam berbisnis, Solah pun mengajak teman-temannya untuk ikut campur dalam bisnisnya dia nih. Dan bisnis yang mereka pilih itu tentunya nggak jauh-jauh dari basicnya mereka, apalagi kalau bukan pertanian maupun peternakan. Nah, akan tetapi nih, di awal-awal bisnisnya si Solah ini, dia itu masih kekurangan modal dalam memulai bisnisnya. Nah, setelah perjuangan dan pengorbanan dari Solah maupun teman-temannya, akhirnya terkumpullah tuh uang untuk modal, yaitu berbisnis unggas. Nah, tapi nih guys, ada satu lagi yang kurang sebelum si Solah ini tuh benar-benar menjalankan bisnisnya. Jadi si Solah ini tuh pengen banget anggota timnya tuh ada genap 10 orang, sementara hasil dia ngumpulin teman-temannya itu cuman berjumlah 9 orang. Nah, kira-kira siapa nih orang yang ke-10? Saya sudah menemukan mitra ke-10. Siapa? Tanya teman-temannya. Allah. Mitra ke-10 kita adalah Allah. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah akan memberikan jaminan perlindungan dan pemeliharaan serta jaminan keamanan dari wabah penyakit. Mendengar jawaban yang out of the box ini, teman-temannya Solah tidak berpikir panjang dan langsung menyetujui sarannya. 1 musim kemudian. Benar saja, 1 musim kemudian bisnisnya meroket di luar prediksi mereka. Mereka sangat yakin keberhasilan cepat mereka ini adalah buah dari kerjasama mereka dengan Allah. Dengan keberhasilan ini, mereka bahkan menambah nilai saham Allah di bisnis mereka menjadi 20% dan terus naik menjadi 50% di tahun-tahun berikutnya. Nah, ternyata jawaban dari mitra yang ke-10 ini benar-benar di luar dugaan nih guys. Dengan penuh keyakinan, si Solah ini justru mengajak si pemberi rezeki untuk bergabung dalam timnya. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya kalau secara logika sih ini make sense ya guys. Maksudnya kalau kita pengen rezekinya lancar, pengen bisnis kita jalan, kenapa kita tidak melibatkan si pemberi rezeki ke dalam bisnis kita?
Apalagi di sini Allah itu dijadikan partnernya langsung, guys. Mana ada sih partner bisnis yang pengen bisnisnya jatuh? Semua partner ya pengen bisnisnya jalan. Apalagi di sini partnernya nggak main-main, partnernya tuh Tuhan langsung. Gokil gak tuh? Nah, tapi kalau Allah dapat saham juga, apalagi sampai 50%, uang itu tuh dikemanain? Dialokasikan kemana? 50% saham yang dimiliki Allah ini, Solah jadikan untuk keperluan fasilitas publik seperti sekolah, SD, SMP, SMA untuk putra-putri di sana yang tidak bisa sekolah. Karena keuntungan yang terus membanjiri bisnisnya, akhirnya Solah membentuk Baitul Mal. Bisa disebut juga sebagai rumah amal. Setelah itu semua dilakukan, mereka pun mulai mengajukan ke pemerintah setempat untuk membangun universitas di kampung mereka. Awalnya, proposal pendirian universitas itu ditolak pemerintah dengan alasan tidak adanya akses bagi mahasiswa ke kampung itu. Karena itulah akhirnya mereka kemudian mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Dan pada akhirnya proposal ini disetujui. Pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Mahasiswa pun mulai berdatangan. Kampus terus berkembang hingga kampus itu dilengkapi asrama putri dengan kapasitas 600 kamar dan asrama putra dengan 1000 kamar. Tak berhenti di kampungnya, Solah Atiyah juga membangun Baitul Mal di kampung-kampung lain, hingga kemiskinan hilang dari kampung-kampung itu, lalu diduplikasi ke kampung lain. Hingga dikatakan, tak ada kampung yang disinggahi Solah kecuali dibangun Baitul Mal. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada fakir miskin dan para janda. Bahkan pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri. Nah, jadi udah ketahuan ya guys, di sini 50% sahamnya itu untuk keperluan yang baik-baik, untuk fasilitas publik maupun juga keperluan sekolah. Intinya untuk memajukan dan juga memakmurkan masyarakat Mesir yang dimana saat itu tuh masih dalam garis kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Nah, terus setelah itu bagaimana kisah perjalanan Solah selanjutnya? Karena terus semakin besar dan berkembang, Solah dan kawan-kawannya memutuskan untuk menjadikan bisnisnya 100% dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, mereka sepakat hanya menerima gaji saja, seperti pegawai biasa, yang penting kebutuhan mereka dan keluarga mereka tercukupi. Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha, berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji dari Allah. Solah Atiyah dinyatakan meninggal dunia pada 2016. Setengah juta masyarakat mengiringi jenazahnya ke pemakaman. Demikianlah sosok Solah Atiyah. Kematiannya menggemparkan Kairo meskipun ia tak ingin dikenal. Dan meskipun telah meninggal, pahala jariahnya insya Allah terus mengalir. Oke guys, itulah cerita inspiratif dari tokoh yang bisa kita jadikan pelajaran bahwa sukses di dunia itu nggak harus jauh dari agama. Nah, ceritanya si Solah Atiyah ini justru kayak melawan pemikiran kebanyakan seorang muslim yang dimana tuh seakan-akan harta itu nggak penting, nggak dibawa mati. Tapi justru Solah tuh kayak membuktikan bahwa dia tuh bisa menyeimbangkan keduanya dengan cara dia melibatkan Tuhan sebagai partner bisnisnya. Semoga dari kisah ini akan banyak tokoh-tokoh yang seperti Solah di masa yang akan datang, karena khususnya muslim perlu tokoh-tokoh inspiratif seperti ini agar kelak banyak muslim yang memberikan dampak positif bagi seksama dan juga masyarakat sekitar. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin. Oke, mungkin segitu aja untuk video hari ini, karena besok juga udah lebaran. Gue juga mau sekalian mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bagi seluruh umat muslim. Gue di sini mohon maaf kalau terdapat kesalahan di video-video gue, dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Gue Ayu Helina, see you in the next video. Bye-bye.